berjumpa kembali di channel TV Murai Batu, channel yang konsisten membahas cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, di video kita kali ini kita akan membahas apa dampak, pengaruh, atau manfaat ulat Hongkong terhadap murai batu rawatan teman-teman Kicomania. Ya, pembahasan ini sangat penting teman-teman Kicomania karena memang sampai sekarang masih banyak teman-teman Kicomania yang belum paham atau belum mengetahui atau belum menerima informasi yang sebenar-benarnya tentang manfaat daripada atau pengaruh daripada ulat Hongkong terhadap murai batu rawatan Kicomania. Ya, terlebih lagi khususnya karena memang sampai saat ini belum ada kajian ilmiahnya yang menunjukkan bahwa berdasarkan kandungan nutrisi yang ada dalam ulat Hongkong ini tidak pernah bisa dijadikan menjadi satu patokan atau alat ukur terhadap pengaruhnya atau dampaknya terhadap murai batu karena memang biayanya cukup mahal untuk melakukan riset seperti ini. Jadi yang ada hanya berdasarkan pengalaman maupun beberapa hasil sharing daripada teman-teman Kicomania. Namun yang sangat disayangkan adalah banyaknya bertebaran informasi sehubungan dengan ulat Hongkong ini, penggunaannya terhadap murai batu rawatan teman-teman yang ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C, ya. Bahkan ini bisa membingungkan atau bahkan ketika diterapkan hasilnya tidak seperti yang teman-teman Kicomania harapkan, ya. Ya, jadi memang ulat Hongkong ini yang pertama tentu satu pakan ekstra puding. Ya, ekstra puding ini dinamakan ekstra puding berarti pakan tambahan, bukan pakan utama. Namun, pakan tambahan ini sampai seberapa banyak atau takarannya sebesar apa atau bahkan rutinnya bagaimana pemberiannya ini juga masih dalam taraf coba-coba atau berdasarkan hasil pengalamannya. Dan banyak informasi yang beredar sehubungan dengan ulat Hongkong ini bisa berpengaruh buruk apabila berlebihan diberikan terhadap murai batu. Katakanlah katanya bisa merusak bulu, tapi masalahnya berlebihan itu sampai takaran berapa banyak belum jelas. Ada yang mengatakan mengakibatkan katarak, itu pun sama sampai sejauh mana mengakibatkan katarak pemberian ulat Hongkong ini, berapa ekor sehari atau bahkan seminggu atau pada saat lomba. Ada yang mengatakan juga menaikkan birahi, ya. Ada yang mengatakan juga menaikkan sisi fighter atau membuat suhu tubuh daripada murai batu ini hangat sehingga ini memicu murai batu menjadi ngotot tampil di gantangan. Tapi kalau kita melihat bahkan sudah banyak bereksperimen ketika ulat Hongkong ini diberikan cukup banyak, tidak kunjung membuat murai batu ini tampil ngotot di gantangan. Nah, ini fakta-fakta di lapangan ini sudah menjadi acuan yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan pakan seperti apa, seperti ulat Hongkong ini yang berpengaruh terhadap murai batu rawatan kita. Jadi berdasarkan fakta-fakta atau fakta di lapangan yang berbanding terbalik dengan mitos yang katanya ini katanya itu tanpa ada pengkajian lebih jelas, sehingga teman-teman Kicomania dalam hal menonton video ini bisa memperoleh informasi yang seimbang sehingga tidak dihantui rasa takut khawatir dalam penggunaan ulat Hongkong. Ya, jadi memang satu hal yang perlu teman-teman Kicau ketahui, ulat Hongkong ini kurang lebih sama seperti ekstra puding yang lain. Punya nilai kandungan nutrisi yang lengkap. Ada protein, ada lemak, ada kalsium. Ya. Hanya yang menjadi masalah ada keratin. Keratin ini sebenarnya bisa memicu gangguan otak. Dalam arti kalau konsumsinya atau pada saat murai batu ini dalam pencernaannya ada bermasalah, sehingga
keratin yang ada atau kulit keras yang ada di ulat Hongkong ini, ya kalau sering-sering digunakan sebenarnya bisa berdampak kurang baik terhadap murai batu ya. Tapi itu pun jarang kasus terjadi. Ya, jadi sampai sejauh ini belum ada pernah yang membuktikan secara langsung karena dampak pemberian ulat Hongkong ini, kulit yang keras daripada ulat Hongkong ini berdampak langsung memberikan dampak buruk ya. Kemudian mengenai ulat Hongkong ini bisa membawa atau mengakibatkan badan murai batu ini hangat atau panas. Ya, coba teman-teman kicauannya perhatikan ketika murai batu merasa panas, hangat, apa yang dia lakukan? Murai batu ini cenderung membuka paruhnya untuk mengeluarkan hawa panas yang ada dalam tubuhnya. Nah sekarang, coba lakukan ulat Hongkong ini, berikan sebanyak mungkin terhadap murai batu, teman-teman kicauannya. Apakah murai batu ini akan membuka paruhnya karena terlalu panas, terlalu banyak memakan ulat Hongkong? Ya sampai sejauh ini belum ada bukti yang mengatakan bahwa dengan pemberian ulat Hongkong dengan jumlah yang banyak membuat murai batu ini menjadi mangap untuk mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam tubuhnya. Jadi ini pun masih sebatas katanya dan katanya, membuat hangat tubuh ya. Jadi sekali lagi ulat Hongkong ini masih sama kondisinya seperti extra puding yang lain, seperti jangkrik ya. Kalau untuk kroto memang berbeda. Kroto ini karena memang kandungan cairannya lebih banyak dibanding ulat Hongkong. Tapi sampai sejauh ini pun, meskipun ulat Hongkong ini nutrisi protein kasarnya tinggi, tapi tidak mengakibatkan murai batu ini menjadi mangap karena terlalu banyak mengkonsumsi. Jadi ini pun sehubungan dengan menghangatkan badan, ini masih menjadi satu hal yang belum ada kajiannya. Ya, mengakibatkan katarak. Sampai sejauh ini pun katarak tidak pernah ditemukan ketika murai batu ini mengkonsumsi ulat Hongkong. Katarak itu umumnya terjadi, bisa jadi karena bawaan genetik ataupun bahkan ada kerusakan pada retina mata atau bahkan organ-organ yang bisa jadi terganggu akibat beberapa hal. Jadi bukan serta-merta daripada ulat Hongkong ini yang terlalu banyak dikonsumsi. Buktinya banyak sekali murai batu jawara yang harus mengkonsumsi harian bahkan dalam hal ulat Hongkong. Bahkan beberapa kali tampil di gantangan tidak pernah ada masalah gitu, asal pemberiannya ini bisa dilakukan secara tidak berlebihan, dalam arti ya kalau berlebihan tentu murai batu ini tidak akan stabil di arena gantangan, dan yang tahu berlebihan atau tidaknya itu adalah sang perawat. Jadi masalahnya murai batu ini yang tahu sepenuhnya adalah perawatnya, bukan orang lain. Jadi kata berlebihan, takarannya bagaimana, ya tentu beda orang, beda perawat, beda burung, ya beda takarannya. Kata si A ini berlebihan, kata si B ini ukuran yang cukup, yaitu bukan menjadi satu patokan, tergantung daripada ketika kita memberikannya, apakah kita bisa konsisten dalam memberikannya tanpa diubah-ubah. Karena sekali lagi dalam pemberian ulat Hongkong ini kita harus terlebih dahulu yakin dulu. Jangan sampai kita ragu-ragu sehingga takaran-takarannya sering berubah. Itu yang membuat kita dalam hal pemberian ulat Hongkong ini sering berubah, yang akhirnya ketika ada masalah di murai batu kita berpendapat ini diakibatkan ulat Hongkong. Padahal belum tentu ya. Bisa jadi ini adalah pola rawatan yang tidak konsisten dan pola pakan yang tidak konsisten dari teman-teman kicauania. Bahkan kenakalan-kenakalan di arena gantangan seperti ngeruji, ngelantai, pasang badan, atau ngukluk ya. Ini belum tentu dipengaruhi oleh pemberian ulat Hongkong terlalu banyak atau terlalu sedikit, kurang panas ya. Jadi sekali lagi teman-teman kicauania, dalam hal mengamati pemberian pakan ekstra puding terhadap murai batu teman-teman kicauania, jelilah dalam melihat reaksi daripada murai batu teman-teman, sehingga teman-teman kicauania bisa setidaknya memiliki pengamatan, daya nalar. Kalau saya berikan ulat Hongkong jumlahnya sekian, bagaimana reaksi
murai batu ini. Jadi itu yang bisa kita lakukan, bukan langsung menyimpulkan kondisi dari murai batu kita ini diakibatkan oleh ulat Hongkong itu sendiri. Tidak. Jadi kita harus bisa pastikan, bisa jadi dari ekstra puding yang lain atau pola rawatan maupun pola pakan yang kita berikan, sehingga murai batu kita ini memperlihatkan reaksi yang bisa jadi kurang baik, atau bahkan sebenarnya kita dalam mengkombinasikan pola rawatan dan pola pakan ini tidak paham sepenuhnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dalam hal pemberian ulat Hongkong ini, berikan takaran sampai murai batu kita ini memperlihatkan indikasi maju ke taraf yang lebih baik, misalkan lebih rajin bunyi, lebih rajin gacor. Kalau kita menggantangkan, coba lihat ketika kita berikan dengan jumlah sekian, apakah penampilannya baik, kalau kurang, kalau lebih, bagaimana. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak bisa mengambilkan satu kesimpulan yang tidak berdasarkan trial atau learning by the way ya. Kita belajar sambil berjalan mengamati sikap maupun reaksi murai batu kita ketika memberikan takaran ulat Hongkong yang pas ya. Jadi sehubungan dengan mitos-mitos yang tadi yang kita sebutkan tadi ya, itu sampai sekarang belum ada kajian yang memastikan apakah itu disebabkan oleh ulat Hongkong atau mungkin pakan yang lain ya. Jadi teman-teman kicau mania, sehubungan dengan pembahasan ulat Hongkong, jadi ulat Hongkong ini kurang lebih sama seperti ekstra puding yang lain. Hanya yang bikin berbeda adalah ya, yang pertama ulat Hongkong ini karena fisiknya kecil, ya tentu takarannya akan berbeda dengan jangkrik ataupun kroto ataupun yang lain ya. Karena ulat Hongkong ini juga berbeda-beda ukurannya. Ada yang kecil, kalau diberi makan tunggu beberapa hari supaya fisiknya besar ya. Jadi itu pun sekali lagi teman-teman kicauannya, sampai sejauh ini jangan pernah khawatir atau takut murai batu teman-teman kicauannya akan mengalami dampak buruk ketika memberikan ulat Hongkong, bahkan di settingan harian ya. Jadi buang mitos-mitos seperti itu. Yang jelas adalah teman-teman kicauannya yang lebih memahami harus bagaimana murai batu ini dirawat sehingga bisa tampil di arena gantangan dengan hasil yang memuaskan ya. Seperti itu teman-teman kicauannya sehubungan dengan pembahasan pengaruh ulat Hongkong terhadap murai batu teman-teman kicau mania. Salam kicau mania.